Baik, ini di materi terakhir tentang induksi elektromagnetik, yaitu ada transformator atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan trafo. Ya, saya tulis dulu judulnya. Transformator. Biasanya disebut dengan trafo kalau dalam bahasa sehari-hari, ya. Trafo. Apa sih trafo itu? Trafo adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Tegangan itu ada dua, ada tegangan DC dan tegangan AC. Kalau DC tegangannya itu searah, kalau AC itu tegangannya bolak-balik. Nah, jadi trafo ini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, trafo ini terdiri dari dua kumparan yang membungkus inti besi. Berarti ada dua buah kumparan, dinamakan kumparan primer dan kumparan sekunder. Biasanya dalam diagram trafo itu dibuat seperti ini. Nah, ini kumparan, kemudian kumparan lagi, karena ada dua kumparan. Di sebelah kiri ini biasa disebut dengan kumparan primer, di sini sekunder. Biasanya juga bisa disebut di bagian kiri adalah inputnya, sebelah kanan ini adalah outputnya. Nah, kemudian trafo ini dirancang sedemikian rupa sehingga hampir seluruh fluks magnet yang dihasilkan arus pada kumparan primer dapat masuk ke kumparan sekunder. Berarti semua yang di kumparan primer dapat diteruskan di kumparan sekunder. Dilihat dari fungsinya sebagai menaikkan atau menurunkan tegangan, maka ada dua jenis trafo di sini, ya. Yang pertama ada trafo step up, kemudian ada step down. Step up dan step down. Biasa kalau step up itu naik, kalau step up itu kalau step down itu untuk menurunkan tegangan. Berarti step up untuk menaikkan, step down itu menurunkan tegangan. Nah, sekarang ini ada primer, ada sekunder. Berarti di sini ada V primer, V tegangan, ya. Kemudian di sini ada V sekunder, tegangan sekunder. Di sini juga ada I, arus primer. Di sini juga ada arus sekunder. Nah, ini tadi lilitan, berarti ada lilitan primer, ada juga lilitan sekunder. Berarti ada tiga buah besaran yang harus kita tahu, ada tegangan, arus, dan lilitan. Nah, untuk hubungan dari ketiga besaran tersebut, kita bisa menuliskan Vs per Vp sama dengan Ns per Np sama dengan Ip per Is. Saya tulis keterangannya biar lebih jelas. V itu tegangan, kalau S itu berarti sekunder, ya. Kalau P ini berarti primer, N itu adalah lilitan, sedangkan I adalah watt arus. Di satuannya ampere, kalau tegangan satuannya volt, kalau lilitan ya jumlah lilitannya itu tadi. Nah, sekarang syarat untuk step up itu apa? Trafo dikatakan dia step up menaikkan tegangan jika jumlah lilitan sekunder ini lebih banyak dari jumlah lilitan primer. Berarti bisa saya tulis begini, NP-nya, sini aja, step up itu NP-nya dia lebih sedikit daripada NS. VP-nya berarti lebih rendah
daripada Vs, berarti kan naik, otomatis yang tegangan sekunder ini lebih besar. Dan ini yang dibalik, arusnya yang di primer dia lebih besar daripada arus yang ada di kumparan sekunder. Nah, sekarang untuk syarat trafo step down berarti kebalikan, NP nya dia lebih banyak jumlahnya daripada larutan yang ada di sekunder. Kemudian tegangan primernya juga lebih besar daripada tegangan sekunder karena dia turun, step down, turun. Dan arus primernya dia lebih kecil daripada arus di sekunder. Nah, itu tadi ciri-ciri trafo step up dan step down. Ini persamaan trafo ini kita menganggap trafo itu ideal, berarti efisiensinya 100%. Efisiensinya 100%. Efisiensi itu daya guna, berarti tidak ada energi yang hilang gitu. Nah, sedangkan kalau di sini dalam kenyataannya itu pemindahan energi dari kumparan primer ke kumparan sekunder itu tidak selalu menghasilkan daya keluaran yang sama, berarti ada energi yang hilang, sehingga kita bisa menghitung berapakah daya guna dari trafo. Kalau ini sih ideal 100%, berarti kita bisa menggunakan persamaan seperti ini. Nah, kalau dia tidak ideal, artinya ada efisiensinya, berarti kita bisa menggunakan persamaan matematis efisiensi eta yang membacanya P sekunder dibagi P primer dikalikan 100%. P sendiri adalah daya, berarti PS itu adalah daya sekunder, PP adalah daya pada kumparan primer. Nah, daya bisa ditulis matematis V kali I. Nah, jadi persamaan trafo ini kita bisa menulis seperti ini. Efisiensi, karena P itu adalah V kali I, berarti saya bisa menuliskan Vs kali IS per Vp kali IP kali 100%. Nah, ini adalah trafo atau transformator. Kalau ada efisiensi kita bisa menggunakan rumusan matematis seperti ini. Kalau dia ideal, berarti kita menggunakan yang ideal. Berarti efisiensinya itu 100%. Nah, begitu. Ini adalah trafo. Kemudian setelah ini saya akan membahas soal dan pembahasannya dari bab induksi elektromagnetik. Terima kasih.